Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jamaah setia live streaming fanpage Ibnu Hajar Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu rutinitas kita dalam mengawali pagi hari, yaitu dalam kajian ba'da subuh. Meskipun sampai saat ini kita masih hanya bisa melalui layanan live streaming, tidak bisa bertemu secara langsung. Mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi rasa semangat kita dalam bertolabul ilmi, kemudian tidak juga mengurangi khidmat kita terhadap keilmuan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, pada kesempatan kali ini yang akan mengisi materi yaitu Al-Ustadz Amin Muhtar dengan pembahasan seputar takbiran Idul Fitri. Untuk itu kepada ikhwatu iman semua yang ingin berinteraksi kepada kami bisa menghubungi lewat WA yang sudah ada di deskripsi live streaming, maupun bisa mencantumkan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia. Nah, untuk itu ikhwatu iman semua, agar lebih mengefektifkan waktu, kami persilahkan sepenuhnya waktunya kepada Al-Ustadz. Alhamdulillah ala ni'amihi zahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Wa qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u sautahu bitakbir. Al-hadis. Ikhwatu iman, bapak-bapak dan ibu-ibu, para mujahid ilmu, khususnya jamaah setia pesantren Ibnu Hajar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah atas kudrah iroda serta inayah Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kekuatan serta kesempatan untuk bersua kembali, meski masih melalui udara tanpa bisa bertatap muka secara langsung di tempat biasa diadakan kajian. Dan alhamdulillah tidak terasa hari demi hari telah kita lalui, sampainya kita pada hari ini di hari yang ke-26, dan insya Allah nanti malam kembali memasuki malam ganjil di malam yang ke-27. Kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita dengan berbagai fasilitas kebaikan yang Allah sediakan di bulan yang penuh dengan taburan rahmat ini. Kajian untuk saya pribadi di program
kajian subuh pesantren Ibnu Hajar. Tersisa 2 kali kembali, 2 kali tersisa hari ini dan hari Kamis. Dan seperti yang telah dipublikasikan bahwa materi kajian dalam 2 pertemuan difokuskan untuk mendalami, mempelajari panduan berkenaan dengan Idul Fitri. Tetapi yang disorot adalah aspek pelaksanaan sunnah dan adanya penjelasan tentang riwayat. Di samping yang sunnah, ternyata kita temukan keterangan-keterangan yang tidak bersumber untuk dijadikan keyakinan dan pengalaman, juga pengamalan yang dilihat dari sisi kedudukan hadis, maka rata-rata hadisnya dhaif. Bahkan di dalam kasus tertentu hadisnya adalah maudhu atau palsu. Nah, di antara pembahasan yang cukup penting untuk kita kaji berkenaan dengan kedudukan Idul Fitri bagi umat Islam, diyakini termasuk syiar agama yang harus ditegakkan dan diagungkan sesuai dengan sabda Nabi kepada Abu Bakar, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, inna likulli qaumin idan, sesungguhnya setiap kaum memiliki hari raya. Wahada iduna, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menelusuri semua petunjuk yang kami dapatkan di dalam pelaksanaan syiar Islam pada hari raya Idul Fitri, kita dapatkan bahwa syiar di hari Id itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada syiar Islam sebelum berangkat ke tempat Id. Yang kedua, syiar Islam ketika di perjalanan dan di tempat sholat Id. Kemudian yang ketiga, syiar Islam setelah sholat Id selesai ditunaikan. Adapun bentuk-bentuk ibadah pada hari Id sebagai bagian dari syiar Islam meliputi syiar Islam sebelum berangkat ke tempat Id, yaitu menyalurkan zakat fitrah kepada mustahik setelah waktu subuh sampai pelaksanaan Id di lokasi tertentu atau lokasi setempat itu mau dilaksanakan. Kemudian disunahkan mandi dan berparfum serta berpakaian dengan pakaian terbagus. Kemudian yang ketiga, makan sebelum berangkat ke tempat sholat Id. Itu di antara syiar Islam sebelum berangkat. Kemudian untuk syiar Islam ketika di perjalanan dan di tempat sholat Id, yaitu dianjurkan membedakan jalan yang dilalui waktu berangkat dan kembali dari musola, tempat sholat Id. Kemudian takbiran sejak keluar dari rumah untuk menuju tempat sholat
selanjutnya melaksanakan sholat id, kemudian disyariatkan khutbah setelah sholat id, yang terakhir termasuk bagian dari syiar untuk diidharkan, yaitu wanita haid, wanita yang dipingit dan anak-anak diperintahkan keluar rumah agar hadir di tempat sholat id. Kemudian syiar Islam setelah sholat id, yaitu disunahkan untuk saling bertahniah, yaitu ucapan selamat id. Nah, dari sekian banyak bentuk-bentuk ibadah sebagai bagian dari syiar Islam pada hari raya, yang akan kita pertajam kajian pada pagi hari ini, yaitu yang berkenaan dengan kapan dan bagaimana syariat takbiran Id, dan seperti apa redaksi atau lafal Id yang disyariatkan. Untuk waktu dan bagaimana takbiran, melihat sejumlah riwayat sejak disyariatkan takbiran Id di tahun kedua Hijriah yang bertepatan dengan tahun 624 Masehi hingga pelaksanaan Id yang terakhir yang Nabi alami, khususnya untuk Idul Fitri, yaitu di tahun 10 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 631 Masehi, maka kita dapatkan petunjuk Nabi mencontohkan yang diamalkan oleh para sahabat, yaitu bertakbir sejak dari rumah menuju lapang sampai memulai sholat Id, sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Umar di dalam riwayat, antara lain riwayat Imam Al-Baihaqi yang dikutip juga oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Nailul Autor. Kata Ibnu Umar, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u sautahu bitakbir wa tahlil. Beliau bertakbir dan bertahlil, menyebut, mengucapkan la ilaha illallah dengan suara keras hala khurujihi ilal id, dari mulai keluar hendak pergi yaumal fitri, sholat Idul Fitri, hatta ya'tiyal musolla, hingga beliau sampai ke lapangan. Sementara dalam riwayat yang lain disampaikan bukan hanya Nabi yang melakukan demikian, tetapi juga disertai oleh para sahabat beliau, antara lain Al-Fadl bin Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas, selanjutnya Al-Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ja'far, Hasan dan Husain, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harithah, dan Aiman bin Ummi Aiman. Rafi'an sautahu bitahlil wa takbir, yaitu mereka keluar untuk melaksanakan sholat idain
Idul Fitri dan Idul Adha sambil meninggikan suara beliau dengan tahlil dan takbir. Kemudian contoh lain, pelaksanaan takbiran juga dijelaskan di dalam riwayat lain yang menunjukkan bahwa syariat takbiran di dalam Idul Fitri itu dimulai dari keluar rumah sampai ke tempat sholat id hingga imam mulai melaksanakan, maka takbiran itu dihentikan. Sementara bertakbir pada hari raya Idul Adha dilakukan sejak subuh tanggal 9 Zulhijjah hingga waktu asar tanggal 13 Zulhijjah. Membacanya tentu tidak terus-menerus, melainkan sesuai dengan kesempatan yang ada, baik ketika berkumpul di masjid atau pada saat di rumah masing-masing, sesuai dengan keterangan Ali dan Ammar bahwa Nabi kana yukabiru min yaumi arafata ba'da sholatil ghadah wa yaqta'uha sholatal asri akhira ayyamit tasyriq. Sesungguhnya Nabi bertakbir sejak hari Arafah setelah sholat subuh dan menghentikannya pada sholat asar di hari tasyrik. Dari dua petunjuk ini tampaknya interval waktu antara takbiran Idul Fitri dengan takbiran Idul Adha. Di Idul Fitri durasinya, interval waktunya relatif pendek, yaitu sejak keluar rumah sampai lapangan sebelum dilaksanakan sholat id. Sementara takbiran untuk Idul Adha maka kurang lebih selama 5 hari, dari tanggal 9, 10, 11, 12 hingga tanggal 13 waktu asar. Maka demikian yang kami dapatkan berdasarkan petunjuk di dalam riwayat sejak disyariatkan di tahun kedua sampai di tahun ke-10 Hijriah. Meski demikian Bapak Ibu, ternyata dalam lapangan kehidupan kita temukan ada sebagian saudara kita yang memulai takbiran, terutama takbiran Idul Fitri, itu sejak malam hari, yang kemudian dipopulerkan dengan sebutan malam walilat. Mungkin berasal dari kata walillahil hamdu, yang biasa dibaca bersama-sama dalam takbir secara terus-menerus semalam suntuk. Kita menyebutnya malam takbiran. Ada anggapan bahwa malam lebaran terasa hidup dan hangat dengan gemak takbir dan tahlil dari masjid, surau dan musola. Bahkan ada yang melakukannya dengan cara berkelompok sambil melintas di jalan-jalan tertentu. Nah, kita tidak tahu apakah di masa pandemi kebiasaan ini masih dimungkinkan atau tidak. Sebagian meyakini bahwa apa yang dilakukan itu termasuk ibadah. Namun tidak sedikit pula yang melakukannya hanya karena senang dan rame. Dalam bahasa orang Pandanwangi, ngaramekeun,
malam takbiran. Setelah kami telusuri apa landasan sehingga pelaksanaan takbiran berbeda dengan hadis-hadis yang tadi dibacakan, berbeda dengan amal Nabi dan para sahabat, karena tadi sudah disampaikan bahwa Nabi mencontohkan dan juga diamalkan oleh sahabat takbiran itu sejak keluar rumah. Nah, ini sudah dimulai sejak malam yang disebut malam takbiran. Nah, hasil analisa yang kami dapatkan paling tidak ada 3 alasan pelaksanaan Id sejak takbiran Id sejak malam. Yang pertama, dianggap sebagai penafsiran dari keumuman surat Al-Baqarah ayat 185 yang tadi saya bacakan di awal, walitukmilul iddata, dan hendaklah kamu sempurnakan bilangannya, walitukabbirullaha, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah, ala mahadakum, atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu, wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Maka cara pemahamannya karena ada kata-kata walitukabbirullaha ala mahadakum, maka dianggap bahwa takbiran sejak malam itu berdasarkan perintah di dalam ayat ini. Nanti akan kita bahas. Yang kedua, ketika firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185, ungkapan walitukabbirullaha bukan dimaknai mesti bertakbiran, tetapi perintah untuk mengagungkan Allah. Maka ternyata kalimat walitukabbirullaha ala mahadakum dijadikan landasan adanya takbiran sejak malam berdasarkan hadis yang dianggap sebagai tafsir terhadap ayat itu. Nah, di antara yang populer redaksi hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, maka dinyatakan man ahya lailatal fitri wa lailatal adha, barang siapa bangkit, bangun pada malam fitri dan malam adha, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, yang bersangkutan tidak akan mati hatinya dikala hati orang-orang lain itu menjadi mati. Jadi saya ulangi Bapak Ibu, ayat walitukabbirullaha ala mahadakum bukan perintah untuk takbiran semalam suntuk, tetapi kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah tanpa dibatasi, tanpa ditentukan bagaimana mengagungkannya itu. Nah, karena ditemukan hadis yang tadi, maka walitukabbirullaha itu jadi diartikan bertakbiran gitu. Nah, oleh karena itulah maka penting untuk disampaikan
apakah benar ada hadis demikian dan juga menjadi tepat sebagai penafsir maksud firman Allah? Berdasarkan penelitian kami, hadis yang populer dengan hadis malam takbiran, sejauh pengetahuan kami, hadis tentang malam takbiran menghidupkan malam Idul Fitri dan Idul Adha dengan takbiran, ternyata hadisnya dhaif, bahkan maudhu, palsu. Artinya Bapak Ibu, hadis barang siapa bangun pada malam Fitri dan malam Adha, riwayat At-Tabrani, berarti dibuat, direkayasa, di cloning atau di kamuflase seakan-akan itu dari Nabi. Padahal setelah kita analisa jalur pewarta hadisnya, di situ terselip salah seorang pewarta hadis yang bernama Umar bin Harun As-Saqafi Al-Balkhi, yang telah diberikan kritikan keras oleh para ulama. Sekiranya ada orang yang bersangkutan, maka sudah pasti hadisnya itu tertolak. Hadisnya tidak ada peluang untuk dikatrol, di-upgrade, naik derajat, dikarenakan parahnya kelemahan, kedaipan rawi Umar bin Harun As-Saqafi. Saya ambil beberapa contoh penjelasan para ahli hadis, para kritikus riwayah terhadap orang yang bersangkutan. Misalkan Imam Ali Ar-Razi, ia mengatakan, saya mendengar Yahya bin Ma'in mengatakan, Yahya bin Ma'in gurunya Imam Al-Bukhari, Umar bin Harun itu kadzab, tukang dusta. Kemudian juga keterangan dari Abu Thalib, ia mengatakan, saya mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, Umar bin Harun, saya tidak akan meriwayatkan apapun darinya, maka aku telah meninggalkan hadisnya. Itu sikap dari Imam Ahmad terhadap riwayat rawi yang bersangkutan. Kemudian juga penjelasan Imam Abu Zakaria bahwa Umar bin Harun Al-Balkhi kadzabun, pendusta. Kemudian buruk hadisnya, khabithun, buruk hadisnya, aku telah membakar semua hadis-hadisnya, tiada yang tersisa kecuali satu kalimat yang ada pada sampul kitab, dan aku pun telah membakar semuanya. Inilah Bapak Ibu contoh kritikan yang cukup pedas, cukup keras kepada Umar bin Harun As-Saqafi, yang menunjukkan bahwa dia memiliki perilaku buruk, yaitu dia tukang dusta. Berarti apa yang dia riwayatkan
tidak dapat kita tetapkan berasal dari Nabi. Apalagi sudah diketahui tukang dusta, maka hadis itu besar kemungkinan bahasa kami itu direkayasa atau dimodifikasi dari ketentuan yang sesungguhnya, atau sama sekali memang tidak ada hadis yang sahih yang direkayasa. Tidak ada hadis sahih yang dimodifikasi, memang diciptakan. Hadis malam takbiran. Dengan demikian, karena hadis yang dianggap sebagai tafsir terhadap ayat 185 surat Al-Baqarah itu dhaif, bahkan palsu, berarti tidak tepat untuk dijadikan alasan adanya bertakbiran malam Id. Bahkan sekiranya kita cermati kembali petunjuk ayat itu, hakikatnya tidak ada kaitan dengan takbiran malam hari raya semalam suntuk, apalagi dengan berkeliling menggunakan berbagai tetabuhan yang menimbulkan kegaduhan dan kebisingan. Oleh karena itu, maka tak berlebihan sekiranya kami berkesimpulan bahwa hadis yang menerangkan tentang bangun semalam suntuk sangat lemah, bahkan palsu. Hingga hari ini Bapak Ibu, kami belum menemukan adanya alasan lain yang lebih kuat tentang takbiran sejak malam selain alasan penafsiran terhadap ayat yang didukung penafsiran itu dengan hadis palsu gitu. Nah, alasan-alasan yang lain sekiranya ada di luar yang dua, nah sampai saat ini kami belum menemukan alasan lain yang lebih kuat sehingga bisa dipakai dasar, dipakai pengajaran, dipakai untuk pengamalan, yaitu tidak ada takbiran semalam suntuk atau takbiran pada malam hari raya. Selanjutnya kita juga temukan ketika umat menyampaikan sekiranya di zaman Nabi tidak ada takbiran waktu malam. Begitu juga para sahabat, adakah yang mengamalkan takbiran sejak malam? Tidak ada. Nah, maka yang ketiga, konon adanya pelaksanaan takbiran di waktu malam katanya merujuk kepada perbuatan tabi'in, generasi sebawah sahabat, seperti yang dilakukan katanya oleh Sa'id bin Al-Musayyab, kemudian Urwah bin Az-Zubair, selanjutnya Abu Salamah, kemudian Abu Bakar bin Abdurrahman, yukabbiruna Lailatul Fitri fil masjid yajharuna bit takbir. Menurut Ibnu Zaidah bahwa ia telah mendengar Ibnul Musayyab, Urwah bin Zubair, kemudian Abu Salamah,
dan juga Abu Bakar bin Abdurrahman, mereka takbir di masjid pada malam hari fitri dengan menjaharkan takbir itu seperti yang dikutip dari kitab Al-Um. Kitab Al-Um di juz 1 halaman 231. Namun kembali sayang seribu sayang, keterangan ini pun dhaif. Hadis yang menunjukkan sahabat takbirannya sejak malam. Apa pertimbangan hadis ini dhaif? Karena bersumber dari pewarta hadis, wartawan riwayat yang bernama Sholih bin Muhammad bin Zaidah. Berkenaan dengan rawi yang bersangkutan, dari sekian banyak para ulama yang memberikan penilaian, saya anggap cukup diwakili oleh Imam Al-Bukhari. Kata Imam Al-Bukhari, dia munkarul hadis. Maksudnya hadis rawi yang demikian tidak halal untuk diriwayatkan. Demikian yang dikutip oleh Imam Al-Mizzi di dalam kitabnya Tahdzibul Kamal, jilid ke-13 halaman 87. Berarti tak berlebihan pula sekiranya kami berkesimpulan bahwa tidak benar mereka para tabi'in bertakbir pada malam Idul Fitri. Karena selain hadisnya dhaif, secara sanad juga ada bukti yang menguatkan bahwa di antara orang-orang para tabi'in yang disebut, faktanya mereka bertakbir dimulai ketika keluar rumah berangkat menuju ke lapang. Misalkan Urwah bin Az-Zubair dan Abu Salamah. Kalau yang tadi dalam hadis yang dhaif, ternyata mereka itu takbirannya malam, semalam suntuk, malam takbiran. Ternyata berdasarkan riwayat yang lain dapat dijadikan salah satu ukuran tidak benarnya hadis yang tadi, karena ternyata tabiin utama, tokoh-tokoh tabiin ini takbirannya ketika mulai berangkat. Demikianlah kurang lebih Imam Asy-Syafi'i. Selain tadi mencantumkan hadis yang tadi, beliau tampaknya juga perlu melengkapi keseimbangan riwayat. Berarti dari penjelasan-penjelasan ulama mewakili dari sekian banyak para ulama yang berkomentar, maka dapat disimpulkan takbiran pada malam Id yang biasa dilakukan seperti di kita misalkan, itu tidak diperintahkan dan tidak pula dicontohkan oleh Nabi. Yang dicontohkan oleh Nabi adalah bertakbir sejak dari rumah menuju ke lapang dan ketika berada di lapang tempat sholat Id hingga imam memulai sholat. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan sesuai dengan petunjuk sunnah karena hadisnya sahih. Aturan, ukuran, interval takbiran yang disyariatkan. Sementara
hadis-hadis atau keterangan yang menjelaskan sejak malam itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu. Mari kita masuk melengkapi penjelasan kapan dan bagaimana. Penting juga disampaikan redaksi dan kaifiat takbir. Sejauh pengetahuan kami, redaksi takbiran itu kita dapatkan dalam dua bentuk, dua macam. Yang pertama ada redaksi yang pendek, jumlah kalimat Allahu Akbarnya itu 3 kali. Tetapi pendek karena setelah itu cukup mengatakan Allahu Akbar kabiro. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. 3 kali tapi pendek, selesai. Ini seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi berdasarkan pengajaran dari sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Utsman An-Nahdi, kana Salman radhiyallahu anhu yu'allimuna at-takbir. Salman mengajarkan kepada kami tentang takbiran, tentang takbir. Yaqulu, beliau sambil praktek. Jadi mempraktekkan bagaimana cara pelaksanaan redaksi yang digunakan. Maka kata Salman, kabiru, bertakbirlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Ini dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Sedangkan redaksi untuk pelaksanaan sholat Id di Idul Adha, maka kita temukan ternyata redaksinya takbiran itu panjang. Hanya lafal takbirnya 2 kali. Jadi yang pertama boleh 3 kali, tetapi tidak dilanjutkan panjang, cukup dengan Allahu Akbar kabiro. Nah, sementara berdasarkan hadis ini, jika panjang takbirannya, maka Allahu Akbarnya itu 2 kali. Nah, ini seperti yang kita dapatkan di dalam riwayat Imam At-Tabrani, juga berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah. Berdasarkan pengamalan Ibnu Mas'ud dan pengamalan beberapa di antara sahabat yang lain. Contoh seperti yang diterangkan oleh Abul Ahwas, bahwa Ibnu Mas'ud bertakbir, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi 2 kali Allahu Akbarnya. Sekiranya kita menggunakan yang panjang redaksinya. Ada yang 3 kali Allahu Akbarnya tapi redaksinya pendek, cukup dengan Allahu Akbar kabiro. Kemudian sejalan dengan Ibnu Mas'ud, pengamalan takbir dengan 2 kali Allahu Akbarnya itu juga diajarkan oleh Ali bin Abu Thalib.
ketika Abu Ishaq ditanya oleh muridnya, oleh sahabatnya, yaitu Syarik bin Abdullah An-Nakhai. Saya bertanya kepada Abu Ishaq, bagaimana takbir Ali dan Ibnu Mas'ud? Maka ia menjawab, kana yaqulani, keduanya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Yang terakhir, pengamalan 2 kali lafaz Allahu Akbar dalam takbiran juga diamalkan oleh Umar bin Khattab seperti yang diriwayatkan oleh Ibnul Munzir. Sekarang mari kita cermati dari mana sahabat mengamalkan demikian. Gagasannya, inspirasinya, apakah ini kreasi mereka pribadi atau ini menunjukkan adanya syariat demikian yang langsung Nabi sabdakan, misalkan tidak sampai, ternyata didapat riwayatnya berdasarkan duplikasi kalau bahasa anak sekarang, bukan hasil kreasi sahabat. Dengan perkataan lain, redaksi dan cara pengamalan yang demikian bukan ijtihad pribadi sahabat, melainkan ijma, karena tidak ada pengingkaran dari sahabat yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa amalan demikian inilah seperti yang diterangkan di dalam penjelasan Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in senior, seperti yang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Akhirnya menutup kajian pada pagi Selasa. Tidak berlebihan sekiranya kami mengambil kesimpulan setelah mencermati berbagai keterangan yang tadi disampaikan, bahwa redaksi takbir dalam Idul Fitri dan Idul Adha yang sesuai dengan petunjuk syariat dapat menggunakan 2 versi redaksi. 1, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro. Sementara dengan lafal Allahu Akbar 3 kali dan tambahan redaksi lain seperti ungkapan wa nasara abdah gitu kan. Nah, itu sama sekali tidak pernah ditemukan riwayatnya, walaupun yang doib. Jadi kalau kata Ustadz Ajis mah teh doib acan gitu. Yang 3 kali doib tanpa ada tambahan wanasoro abdah. Tetapi kalau ada yang tambahan, no eta mah teh doib acan, teu aya riwayatna, berarti betul-betul itu adalah kreasi. Yang hari ini kami belum menemukan siapa pelopor dengan redaksi saat takbiran menggunakan redaksi tambahan-tambahan seperti yang kita kenal dengan panjang demikian. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena waktu juga yang memisahkan kita, sementara tidak ada dulu pertanyaan, nanti Ustadz Aziz tampung saja. Insya Allah kita akan bertemu kembali besok di subuh itu di radio, dan pertemuan jadwal terakhir hari Kamis Ustadz Aziz ya. Insya Allah kita akan membahas seperti apa petunjuk syariat tentang tahniah Id.
Ucapan selamat yang disyariatkan apakah juga ada batas waktu atau hanya di hari H saja? Insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Kamis ba'da subuh dalam keadaan sehat walafiat. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Al-Ustaz Amin Muhtar. Teriring doa jazakumullahu khairan katsiran atas penyampaian materinya seputar panduan takbiran di hari raya Id. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa memperjelas keraguan kita dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini disampaikan oleh umat gitu. Adapun pertanyaan pada kajian kali ini kami tampung dulu. Jadi silakan bagi jamaah semua yang masih ingin bertanya bisa melalui nomor WA yang sudah ada di deskripsi live streaming. Nanti insya Allah pada hari Kamis akan disampaikan dan dijawab oleh Al-Ustaz Amin Muhtar. Itu mungkin yang bisa kami sajikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita bertemu kembali esok hari pada hari Rabu dengan pemateri yaitu Al-Ustaz Reksi Abdullah dengan pembahasan yang nanti akan kami sampaikan melalui pamflet. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.